Kembali lagi ke channel saya, ya, channel YouTube saya, Habib's True Story. Ini udah banyak dong anunya, apa istilahnya, subscribe-nya. Wah, lu bagus luar biasa. Ya lumayan lah, sudah. Yang satu lebih banyak lagi. Iya. Tapi yang kesehatan ini banyak nanti anunya penontonnya. Wah, bagus sekali. Sampai banyak iklan. Sayangnya belum dapat duit juga dari YouTube. Oh, iya. Katanya dokter punya channel YouTube ya? Punya opini saya Dr. Oi. Oh, iya. Bisa mau subscribe. Iya. Biar tahu kesehatan saja isinya. Kesehatan saja. Murni saya memang lebih ke fokus ke kesehatan, terutama kesehatan metabolisme, termasuk penyakit degeneratif. Hanya ceramah, Dok, atau podcast? Ceramah saja. Saya belum. Ya. Nanti saya ide yang bagus kalau untuk podcast ya saya. Iya. Tapi sekali-sekali untuk podcast kan. Iya. Oke, terakhir ini tentang diet, Dok. Ini banyak sekarang remaja-remaja ABG itu. Ya, suka diet karena kegemukan tadi takut ya. Jelek orang gemuk itu. Akhirnya diet, tapi berlebihan, Dok. Dietnya itu gimana menurut dokter? Iya, saya dulu obesitas juga. 7 tahun yang lalu itu obesitas. Iya. Dan saya itu sulit puasa, Pak. Oh gitu. Jadi untuk diet jadi sulit sekali. Jadi ada suatu momen yang saya harus berpuasa karena mikir masalah nggak doyan makan otomatis puasa. Nah itulah titik tolak saya untuk berpuasa jadinya. Jadi sebenarnya untuk diet itu mengapa kita mengalami obesitas? Karena yang pertama kita terlalu sering makan. Makanan anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu bukan 3 kali, tetapi sampai 6 kali. Iya, bisa berlebih. Iya, 6 kali. Mil itu. Boleh saya rinci ya, Pak ya? Iya. Pagi sarapan jam 7. Kemudian jam 9, jam 10 sudah mulai lapar lagi. Iya. Nah, mau makan kan nggak enak, ngemil. Iya, betul. Kemudian jam 12, jam 1 makan siang. Iya. Jam 3, setengah 4 makan snack sore. Waduh. Ngemil. Iya. Kemudian pulang kerja jam 6, jam 7 itu makan lagi. Kadang sambil kerja makan juga. Nah, itu ngunyah terus jadinya. Ngunyah. Terus kemudian mau tidur masih ngemil lagi. Iya. Bahkan kalau begadang pasti nunggu nasi goreng kah? Betul. Masak mie goreng lagi. Iya, betul. Berarti bisa 7 kali. Nah, setiap kali kita makan, apalagi makanan yang bergula tinggi alias berkarbo tinggi, betul. maka kadar namanya hormon insulin kita itu naik. Nah, insulin sifatnya satu, dia menyetop pembakaran lemak. Bagi orang yang obesitas, maka lemaknya itu ditahan, tidak dibakar oleh insulin ini. Walaupun olahraga? Iya, jadinya. Terus kemudian berikutnya, insulin tidak hanya menghentikan pembakaran lemak, tapi dia justru menimbun lemak dari gula-gula tadi. Makin gemuk kan jadinya. Iya, betul. Makin gemuk. Nah, karena itu dasar itulah, maka yang perlu kita atasi pertama adalah kurangi frekuensi makan. Nah, bagaimana cara mengurangi frekuensi makan? Ya, ini tujuannya nanti yang lagi tren sekarang ini disebut sebagai intermittent fasting. Apa itu, Dok? Intermittent fasting itu adalah puasa, ada jendela puasanya, ada jendela makannya. Iya. Jadi jendela yang diharapkan minimal adalah 16 jam kita puasa, 8 jam kita makan. Mampu itu, Dok? Saya sering melakukan, ya tiap hari saya melakukan. Iya. Tiap hari. Waktunya? Waktunya itu usahakan makan terakhir jam 8 malam. Ya. Kemudian makan lagi jam 12 siang hari berikutnya. Pagi enggak? Pagi enggak sarapan. Aku nggak kuat dok itu. Nah, itu yang minum kopi paling enggak. Minum kopi susu. Dan selama puasa ini kita boleh minum. Minum kopi tanpa gula, boleh. Minum teh tanpa gula, boleh. Air putih, itu boleh ya jadinya. 16 jam. Iya, 16 jam. Jam 8 malam sampai jam 12 siang. Itu kan 16 jam. Ya. Nah, tapi bagi Anda yang memang belum pernah puasa, tidak terlatih puasa seperti itu, ya, maka cara pertamanya adalah tadi yang kan 6 kali makan. Maka kurangi dulu snacknya. Karena snack itu sekarang ini, snack itu sendiri sekarang ini kalorinya bisa sama dengan makan besar loh, Pak. Iya. Donat. Betul. Kalau saya boleh nyebut merek ya, donat Jeko itu, yang tidak ada tengahnya. Iya.
Itu satu itu hampir sama dengan satu porsi nasi pecel, Pak. Waduh. Satu loh. Nah kalau satu makan Pecel masih ada sayurnya. Iya. Jadi kalorinya itu sama dengan hampir sama dengan satu porsi nasi pecel. Padahal kalau makan snack donat nggak cukup satu. Ya, ya. Selilitan Pak, satu. Jadi harus 2 atau 3. Jadi bisa dibayangkan kalorinya tinggi sekali. Karena itu kurangi snack. Jadi boleh sarapan, kalau latihan dulu sarapan, kemudian makan siang dan makan malam sudah stop dulu. Itu sudah. Jadi kalau sudah bisa melakukan itu selama 1 minggu, maka sekarang ini caranya adalah mundurkan setelah itu kuat 3 kali makan ya, 3 kali makan, maka yang pertama yang dimundurkan, yang berusaha dihilangi adalah sarapannya. Mundurkan sarapan, kalau biasa jam 7, maka mundurkan 1 jam dulu, jam 8. Jam 8. Ya. Dan sarapannya jangan besar. Jangan besar. Jangan nasi goreng. Kalau perlu jangan banyak karbohidratnya. Kalau buah boleh dong ya sarapan? Boleh, jadi sedikit saja. Kalau perlu sarapannya paling mudah adalah telur. Oh, cukup. Telur cukup, bagus ya. Terus telur digodok aja ya. Telur digodok, digoreng nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Telur mata sapi digoreng, didadar apapun boleh saja ya. Terus kemudian kalau sudah jam 8 mundur, kemudian mundurkan lagi 1 jam sampai sarapan itu numpuk menjadi jam makan siang. Nah kalau seperti itu Anda sudah puasa selama 16 jam jadinya. Dengan itu saja dijamin berat badan bisa turun seminggu itu, ada yang melakukan itu bisa turun sampai 4 kilo. Asal rutin. Iya. Di awal ketika kita melakukan puasa intermittent fasting itu 16 jam, maka orang yang makin gemuk, gede, itu turunnya makin cepat. Jadi ya. Mengapa Tapi begitu? jangan dipercepat, Dok. Kadang-kadang mengapa begitu? Sebenarnya mengapa begitu? Karena kita itu sebenarnya orang yang gemuk itu selain nimbun lemak juga nimbun air, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi makanya ada yang bilang jangan terlalu banyak minum air gitu. Nah, bukan begitu jadinya. Sebenarnya kalau minum air boleh, justru kita harus lebih banyak minum air. Kenapa kita menjadi gemuk itu selain karena lemak, berat badan kita tinggi, karena ada yang mengikat air di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita puasa, pengikat air yang disebut glikogen tadi itu, gula cadangan di dalam tubuh, itu dihabisi ketika puasa. Kalau jadi penting ya pengikatnya sangat saya baik, baru sadar sekarang. Sangat bagus, Pak. Jadi ajaran puasa di dalam Islam itu penting. Penting sekali, Pak. Senin Kemis. Betul. Jadi baru tahu saya. Sangat bagus. Jadi sehari-hari ya seharusnya puasa. Betul. Artinya bukan puasa yang seperti agama itu. Iya. Paling enggak. Jadi puasa untuk kesehatan. Jadi puasa untuk kesehatan yang disebut intermittent fasting tadi itu. Tapi kalau waktunya nggak apa-apa dong. Misalnya puasa biasa seperti Muslim itu, nggak apa-apa. Boleh saja. Puasa Muslim itu lebih berat daripada puasa intermittent fasting ini. Karena selain waktunya sebenarnya lebih pendek, Pak, 14 jam saja. Tetapi karena tidak boleh minum, itu berat sekali dan dampaknya 2 kali lipat daripada puasa yang minum. Betul. Dampak kesehatannya ya. Iya, betul. Jauh lebih sehat sebenarnya. Masa? Iya. Oh iya? Iya. Oh, karena nggak boleh minum itu? Iya. Jadi kalau boleh minum bisa minum apa aja ya. Dan sebenarnya dengan tidak minum tadi itu juga sebenarnya tubuh ini menyesuaikan lebih cepat lagi. Dan sebenarnya satu hal lagi selain menjadi tidak obesitas, manfaatnya sangat luar biasa, Pak. Puasa. Jadi puasa itu akan memakan bagian tubuh kita yang rusak. Oh. Tubuh kita itu sangat efektif, Pak. Iya. Jadi kalau kita tidak ada masukan dari luar, maka tubuh ini akan mencari sel-sel yang rusak, itu dibongkar. Dibongkar, diambil yang masih bagus, kemudian dipakai lagi untuk nyusun memperbaiki yang rusak tadi itu. Tubuh kita luar biasa. Jadi ya. Nah, tadi makanya puasa itu penting. Penting sekali. Jadi kuncinya banyak orang yang tidak paham itu. Saya katakan jangan percaya dengan obat diet, jangan percaya dengan suplemen, nggak perlu. Cukup alami dengan berpuasa. Caranya bertahap tadi, kurangi snack, mundurkan jam makan dari jam paginya dimundurkan menjadi jam 12, gitu. Selesai makan jam 8 malam, sudah. Kalau dia jangan berlebihan sampai habis itu kan. Ya bertahap gitu. Iya. Kalau sudah bertahap seperti itu, menjadi pola hidup seperti itu, maka
kita tidak akan sampai kehabisan, bahkan tidak mungkin terjadi malnutrisi, kekurangan gizi. Kadang-kadang itu hanya sugesti ya dok ya. Sebenarnya tidak lapar kita itu pagi-pagi itu. Iya. Karena sugesti biasa minum. Kebiasaan. Iya. Nah ini Pak, kita sebenarnya itu diciptakan atau dibuat pagi itu tidak sarapan. Kita belajar seharusnya. Mengapa? Orang saya mengatakan sarapan itu penting. Kalau tidak sarapan menjadi sakit. Nah kalau seperti itu kita sendiri sudah punah sejak dulu. Karena mengapa? Logikanya orang-orang zaman purba dulu kan tidak pernah masak pagi hari. Betul. Apa yang dilakukan? Ke hutan cari makan. Iya. Cari. Apakah dia selalu bisa dapat buruan pada jam 10 pagi? Enggak dapat. Ya siang hari, sore hari. Enggak ketemu buah juga. Nah, kalau seperti itu apa? Puasa dia. Terus energinya dari mana? Nah ini yang penjelasan secara ilmiahnya. Iya. Pada waktu pagi hari, hormon kita yang disebut kortisol tadi, hormon stres, itu naik. Iya. Mengapa hormon itu naik? Karena sudah disiapkan untuk ready kita untuk beraktivitas. Aktivitas kan berlawanan dengan yang rileks tadi itu. Rileks kan tidur. Iya. Berarti kita sudah dibuka mata kita supaya kita bisa aktif melihat ada lawan, ya kan? Iya, betul. Fight atau flight. Iya. Bertarung atau lari. Iya. Itu disiapkan oleh tubuh kita. Nah, untuk memasuki hari itu kita butuh energi. Betul. Energinya dari mana? Energinya dari lemak kita dibongkar oleh hormon tadi itu. Iya. Dari protein-protein yang nganggur. Jadi tidak perlu makanan sebenarnya. Betul, Pak. Tubuh kita sudah nyesuai. Sudah siap. Sudah menyediakan makanan. Minum oke lah. Minum oke. Minum. Ya, jadi minum masih boleh. Minum enggak apa-apa. Tanpa kalori tapi tanpa gula. Oh iya itu. Ya itu. Kalau kita ada gula merusak siklus yang tatanan normal lagi. Iya. Nah, itu tadi. Jadi jangan ngawur ya. Betul. Diet itu kalau ngawur juga kacau tuh. Banyak yang meninggal. Nah, itu yang perlu diet itu ketika puasa sendiri sebenarnya puasa itu adalah menimbulkan stres bagi tubuh kita. Iya. Tetapi stres yang terukur. Stres pasti karena stres yang terukur itu begini, kita nanti puasa sampai jam 12 makan. Iya. Kita tahu batas stresnya kan jadi ya. Iya. Nah itu jadi stres yang sehat gitu. Karena kita tahu akhirnya itu. Makan juga. Iya makan juga akhirnya. Itu boleh makan besar jam 12? Boleh, diperbolehkan. Bahkan selama jam 12 sampai jam 8 malam, 8 jam itu, kita boleh bebas makan berapa kali pun boleh. Ya itu tadi. Jadi kita bisa membuat pembakarannya menjadi efektif 16 jam itu. Selama kita tidak makan, maka 16 jam tubuh kita lebih banyak membakar lemak kita dibandingkan menimbun lemak. Itu malah sehat. Kan waktunya dua kali lipat, 16 berbanding 8, Pak. Iya, betul. Berarti selama 16 jam itu tubuh kita membakar lemak kita. 8 jam bisa berhenti. Ya. Jadinya pembakarannya. Jadi itu lebih efektif. Terus lebih makan sehat. malamnya dok, jam berapa dok? Jam 8 paling lambat. Jam 8 malam. Paling lambat. Iya. Jangan lebih dari jam 8. Iya. Nah, jam 8 malam karena itu tadi sebaiknya makan malam itu dikenyangi ya. Memang tidak berlebihan ya, sampai pada batas kenyang. Ketika kenyang kita kemudian hormon sistem saraf rileks tadi itu akan bekerja lebih baik, membuat kita ngantuk, ya kan? Mungkin 1 atau 2 jam setelah makan kita bisa terlelap tidur. Nah kalau jam 8 malam kita berhenti makan, maka jam 10 kita sudah tertidur. Ngantuk kan jadinya. Biasanya saya jam 7 dok. Nah itu bagus juga Pak. Jadi itu bisa. Dan saya tidak pernah makan banyak itu kalau malam. Tidak tahu kenapa malas itu kita. Ya karena sudah lansia sudah adaptasi itu Pak. Iya. Tapi secara teoritisnya kalau bisa makan dikenyangi. siang masih lumayan. Nah kalau siang memang kita kenyangi nanti bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa seperti itu. Jadi itu menyehatkan. Jadi diet yang paling utama yang paling bisa dilakukan sebenarnya adalah puasa, intermittent fasting tadi itu. Sekali lagi jangan terprovokasi atau tergiur dengan suplemen diet. Waduh, suplemen. Apalagi obat-obatan diet. Aduh, jangan itu. Itu seperti gini, kalau obat-obatan diet ataupun apapun yang menghambat supaya kita hilang selera makan, itu seperti bendungan. Bahkan dikasih apa supaya tidak makan. Iya, tusuk jarum apa di sini. Benar. Nah, itu kalau dibuang
nanti seperti bendungan. Oh iya. Nah itu bendung memang itu. Tapi begitu obatnya di stop, ini di stop, wah ini kan bior. Nggak boleh ya. Jadi ya nggak bisa. Terus kemudian diet itu. Lebih normal-normal aja puasa 16 jam itu. Lalu untuk diet ini kalau bisa dilakukan seumur hidup nanti, Pak. Ya, Karena itu pelajari diet yang mau dijalani, mampu dilakukan atau tidak, dipelajari benar. Kemudian seperti puasa tadi itu perlu adaptasi. Betul. Jangan langsung 16 jam. 12. Iya, jadi kalau perlu tadi 12 jam dulu. Ya, mulai jam 8. 12 jam 8. Kan kalau jam 8 malam terakhir makan, jam 8 pagi sarapannya 12 jam kan sudah. Betul. Ya begitu sudah cukup itu jadinya. Stop snacking, ya itu jadinya. Nah, lakukan seumur hidup dan jangan sampai kita diet yoyo namanya, Pak. Apa itu, Dok? Diet yoyo itu sekarang diet, kemudian nanti bebas lagi makan, mulai lagi. Aduh, saya yakin gagal. Gagal, Pak. Karena ketika kita sudah bisa melakukan diet, kemudian kita balik ke pola makan yang tidak diet tadi itu, untuk memulai diet lagi itu akan sulit. Berat rasanya. Berat ya, Dok. Berat sekali. Nah, itu yang lebih baik ya normal-normal aja. Karena itu saran saya ketika mau melakukan diet, pilihlah diet yang memang kira-kira Anda mampu melakukannya seumur hidup itu. Iya, jangan cuma pada nanti target saya berat badan saya turun 10 kilo. Setelah itu selesai. Nggak bisa. Naik lagi. Naiknya lebih cepat lagi jadinya. Betul. Dan untuk memulai lagi itu sangat berat sekali. Iya, betul. Karena itu kegagalannya sangat tinggi. Betul, Dok. Jadi upayakan diet itu adalah untuk sehat. Iya. Langsing itu bonus. Nah, itu yang penting. Jadi jangan ngejar pada langsingnya tapi sehatnya itu. Ya. Karena seperti tadi kata sesi itu atau sesi sebelumnya ya. Jadi obesitas, kegemukan itu sudah dinyatakan oleh WHO sebagai disease atau penyakit. Obesitas itu sakit. Betul. Tidak ada obesitas itu yang sehat. Yang sehat nggak ada. Nggak benar ya. Nggak benar jadi itu. Soalnya sekarang ini terutama anak-anak tuh kalau kurus tuh nggak sehat ini. Padahal itu yang sehat. Atau pandangan kalau orang yang dewasa muda atau wah gemuk itu berarti lambang makmur. Nah, lambang kesakitan itu. Sakit. Iya jadi itu. Baiklah dokter, ini kalau setelah nonton channel saya atau konten channel YouTube saya, mungkin channel jenengan apa tadi? Opini Sehat Dr. Oi. Opini Sehat Dr. Oi. Iya, itu udah ada ya? Ada. Saya mau dengarkan itu. Iya. Saya biasanya kalau mau tidur tuh dengarkan YouTube itu terus tidur. Itu baru bisa tidur itu. Jadi saya mau langganan, subscribe. Ya, subscribe itu jadi silakan. Sudah banyak ya, Dok. Subscribe. Ya, lumayan lah. Ya masih 3.000-an. Iya, tapi banyak ya, Dok. 3.000-an. Biasanya aktif ya, banyak yang apa ya? Iya, yang tanya, iya. Gitu. Biasanya bikin di mana, Dok? Di rumah atau di sini, Pak? Oh, bukan di rumah sakit ya, Dok? Enggak, saya enggak. Itu amalnya banyak gitu, Dok. Iya. Betul itu. Kadang-kadang maaf ya, dokter itu kadang-kadang irit gitu. Irit memberitahu itu. Ya itu saya berusaha mengimbangi keiritan rekan-rekan saya sebagai dokter dengan mengedukasi masyarakat melalui YouTube itu. Bahkan kalau di kantornya itu, di kliniknya itu udah banyak pengomong juga. Iya. Udah banyak nasihat itu. Padahal nasihat itu lebih penting daripada obat. Penting, pengetahuan itu penting sekali. Jadi banyak sekali hal yang mencegah lebih baik daripada. Iya. Jadi sebenarnya rumah sakit itu ganti rumah sehat aja. Betul. Jadi rumah persiapan sehat. Iya. Jangan rumah sakit. Nah, kalau tadi intermittent fasting atau puasa kita tidak. Jadi kembali lagi bahwa sakitan sekarang ini disebabkan frekuensi makan kita terlalu sering. Cara mengatasinya mengurangi frekuensi makan. Cara bagaimana mengurangi frekuensi makan? Yang paling mudah puasa. Waduh, luar biasa, Dok. Itu. Kalau puasa kan nggak makan. Dengan kata agama itu Islami banget itu. Betul, Pak. Betul. Saya rasa, waduh, saudara Muslim ini bagus sekali. Bagus ya. Iya. Bagus sekali. Kalau sering puasa, waduh luar biasa. Malah bagus. Iya. Puasa itu
kan hampir semua agama menganjurkan puasa. Nah, menganjurkan puasa. Jadi puasa itu sangat bagus dan menyehatkan. Dan puasa itu kan menahan hawa nafsu. Iya. Menahan stres juga itu. Nah, itu yang saya katakan, kalau kita puasa, kita sudah terbiasa puasa, maka otak kita ini itu tidak terjadi pekabutan, Pak. Namanya yang istilah kerennya brain fog. Ya. Itu otak kita menjadi jernih. Betul. Kita menjadi sabar, kita tidak emosian. Betul. Nah, itu manfaat dari puasa. Nah, yang tadi itu penjelasan secara ilmiahnya, Pak. Jadi gitu. Terima kasih banyak, Dok. Walaupun Dok bukan Islam ya, luar biasa ajarannya. Makasih banyak, Dok. Mudah-mudahan semoga bermanfaat, bisa tercerahkan. Nanti lain kali bikin lagi. Siap. Kalau banyak pertanyaan nanti saya tampung dulu. Ini kan gara-gara banyak pertanyaan. Iya. Saya tampung dulu. Iya. Makasih banyak, Dok. Selamat malam. Penonton saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.